Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Oma Opa. Selamat berjumpa kembali dalam acara persekutuan ibadah secara online di pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Harapannya kita semua selalu sehat, hati yang penuh sukacita dan penuh rasa syukur dan tetap semangat. Memang Bapak Ibu, kita sudah kangen ya karena hampir 2 tahun kita tidak bisa berjumpa seperti yang lalu-lalu dalam acara persekutuan setiap Selasa di gereja. Tapi kita berdoa saja semoga badai COVID-19 ini cepat berlalu, karena kita juga bersyukur bahwa saat ini kita telah memasuki level 1. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa bertatap muka seperti dulu lagi. Amin, Bapak Ibu ya. Walaupun ibadah kita masih secara online, tapi justru di saat-saat seperti sekarang ini kita harus sering-sering mendengarkan firman Tuhan dan memuji namanya agar iman kita semakin dikuatkan. Kita percaya bahwa Allah senantiasa hadir di hati kita dan Roh Kudus memimpin serta menyertai kita dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita memuji Tuhan dari PPUL nomor 18 bait 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Marilah Bapak Ibu Oma Opa kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang boleh kami terima hingga hari ini. Saat ini kami bersekutu bersama-sama dalam ibadat persekutuan secara online. Kiranya Tuhan hadir dan memimpin jalannya ibadah ini, sehingga pujian dan firman yang kami dengar semakin memberikan kekuatan bagi kami. Kami juga memohon agar Tuhan senantiasa menyertai kami di hari-hari ke depan. Janganlah tinggalkan kami ya Bapa. Ampuni kami apabila kami sering melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepadamu. Ajari kami untuk tetap setia dan taat kepadamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Oma Opa, tema hari ini adalah siapkanlah jalan bagi Tuhan, diambil dari Injil Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu Oma Opa, di dalam memasuki masa Advent ini,
kita mempersiapkan hati kita untuk hidup dalam kebenaran seturut dengan firman-Nya. Karena kita diingatkan akan kasih-Nya atas penebusan dosa-dosa kita. Tapi hidup dalam kebenaran bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk juga membawa orang-orang di sekitar kita, juga sahabat-sahabat kita, agar mereka juga hidup benar di hadapan Tuhan. Apabila misalnya ada anggota keluarga kita ataupun sahabat-sahabat kita yang melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan dan kita tahu, maka janganlah kita diam atau memusuhinya dan bahkan membencinya, tapi kita hendaklah senantiasa tanpa lelah menasihatinya, menegurnya, dan meluruskannya agar mereka kembali ke jalan yang benar. Karena Tuhan mengatakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melaksanakannya, ia berdosa. Janganlah kita berkompromi dengan dosa. Ingatlah selalu akan pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Itu sangat mahal harganya. Baiklah, marilah Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita angkat pujian dari lagu PPUL 153, Jangan Lelah. Bapak, Ibu, Oma, Opa, marilah kita sama-sama menonton film pendek ini. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi apa yang kita lakukan di masa lalu bisa jadi berdampak besar di masa depan. Itu bukannya si Hans ya? Hans, mungkin dia orang paling brengsek yang pernah gue kenal. Dia kasar, sombong, dan sok jagoan. Hampir semua anak di sekolah pernah jadi bahan bulian dia. Ya termasuk gua. Mau lu apa sih? Enggak bisa gini. Tidak ada satupun anak di sekolah yang menang berkelahi melawan Hans. Aku benci banget sama Hans, Mah. Kasihilah orang lain bukan karena orang itu baik sama kita, tapi karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Kamu harus tetap maafkan Hans. Ngomong sih gampang,
Tapi kenyataannya gak segampang itu memaafkan orang yang jahat sama kita. Bapakku udah jemput, aku duluan ya. Dah. Dah. Sampai suatu ketika gue sadar bahwa apa yang nyokap gue bilang benar. Kamu di sini? Kamu bukannya pulang malah keluyuran. Kamu gak les ya? Bahwa orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Kamu tahu, uang papa udah habis untuk kamu les. Pulang kamu sekarang. Hans, kamu dengar gak papa ngomong? Dasar memang kamu gak berguna. Papa kecewa loh sama kamu, Hans. Kamu gak berguna betul. Kasihilah orang lain bukan karena orang itu baik sama kita, tapi karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Kamu harus tetap maafkan Hans. Karena orang yang terluka cenderung juga akan melukai orang lain. Melepaskan sebuah kata-kata pengampunan. Saya mau melakukan itu. Saya menemukan satu hal. Jangan pernah terlambat untuk mengampuni. Vino? Hans, gimana kabar lu? Oh baik, lu gimana? Puji Tuhan gua sehat, Hans. Thank you banget ya buat video yang lu share dulu ke gua. Gue gak pernah tahu kalau video yang dulu pernah gue bagikan ke Hans ternyata bisa merubah hidupnya. Sejak saat itu dia bisa memaafkan papanya dan hubungan mereka pun dipulihkan. Jadilah bagian dari cerita pertobatan seseorang. Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita juga bisa melakukan hal-hal seperti yang kita tonton di video tadi. Kalau kita tidak pandai berbicara, kita bisa memulai dari hal-hal yang tampaknya kecil, tapi mungkin berarti bagi orang lain. Yaitu dengan cara misalnya mengirimkan cerita-cerita Kristen atau video-video Kristen yang mana sebagai pengganti nasihat atau teguran kepada anggota keluarga atau sahabat yang memerlukannya, dan ini mungkin bisa menginspirasi dan menyadarkan mereka. Karena ada tertulis dalam firman-Nya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Biarlah ini menjadi kerinduan kita semua. Aku siap Tuhan untuk Kau utus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Winner Pananjaya, kita akan mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu dari PPUL 16 bait pertama dan kedua, Aku Siap. Segenap hidupku
Opa dan Oma yang terkasih, marilah saat ini kita persiapkan hati kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini luruskanlah setiap hati kami untuk menerima firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu juga menyadarkan kami, dan kami dapat memaknai serta menyambut kedatangan-Mu di Advent yang kedua ini dengan benar. Kami percaya Roh Kudus yang akan menuntun kami, yang akan mencelikkan hati kami, dan membuat kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau yang juga menggerakkan kami ya Bapa. Saat ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa dan Oma, firman Tuhan, Lukas pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang ke-6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta merenungkannya. Shalom, Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Opa dan Oma hari ini? Opa dan Oma, saya teringat waktu Kelapa Gading masih suka banjir, dan banjirnya bisa sampai selutut lebih. Waktu itu saya masih ngekos di apartemen WGP. Lalu hujan lebat pada waktu itu dan nampaknya jalan boulevard mulai menggenang. Saya berjalan keluar apartemen, menyusuri lorong yang ada, lalu bertemu dengan Oma Olga, sahabat kita di persekutuan lansia yang penuh semangat. Saya melihat lalu saya bertanya, "Halo Oma, mau kemana dan ngapain?" Lalu Oma ini dengan tergesa-gesa dan terburu-buru, "Ini bentar lagi sudah mau banjir. Saya mau siap-siap dulu, mau ke minimarket beli kebutuhan. Siapa tahu nanti kalau banjir nggak bisa beli makanan." Oma Olga melakukan yang namanya persiapan menjelang terjadinya banjir. Meskipun belum tahu tuh banjirnya beneran akan terjadikah, akan langsung surutkah, atau akan berlangsung lama dan benar terjadi yang namanya banjir. Singkat cerita, banjir memang terjadi, Opa dan Oma, tapi tidak berlangsung lama. Seingat saya waktu itu hanya sehari ya, jadi hanya satu malam terjadi. Memang terjadi kenaikan yang cukup lumayan dan nggak bisa kemana-mana. Sehingga apa yang dipersiapkan oleh Oma Olga ini ternyata benar-benar berguna. Dan segala kebutuhan makanannya dapat dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, Opa dan Oma bicara soal persiapan.
Konon katanya salah satu kunci keberhasilan terletak kepada persiapannya. Sejauh apa kita mempersiapkan sesuatu untuk apa yang sedang kita kerjakan atau yang kita tuju, yang ingin kita capai, Opa dan Oma. Dan menurut saya yang namanya persiapan itu membuat kita lebih mantap, lebih yakin, lebih kuat. Kuat menghadapi segala kemungkinan terburuk resiko yang akan terjadi. Karena kita tidak tahu, memang segala sesuatu bisa kita rencanakan terlebih dahulu, kita susun. Tapi pada waktu pelaksanaan, hari H, segala sesuatu bisa terjadi. Banjir, hujan deras, ataupun pandemi, siapa yang menyangka bahwa itu dalam waktu yang sangat cepat bisa terjadi dan mungkin bisa mengacaukan rencana, menghancurkan tujuan kita dalam waktu sekejap. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Memang persiapan bukanlah menjadi jaminan bahwa kesuksesan pasti akan kita dapatkan. Ada juga hal-hal yang di luar pemikiran kita. Namun, persiapan meminimalisir resiko atau kemungkinan buruk yang terjadi. Jika dengan persiapan saja Opa dan Oma masih memungkinkan terjadi yang namanya kegagalan, apalagi jika tanpa persiapan sama sekali, kemungkinan kegagalannya makin besar, Opa dan Oma. Nah, di sini kita belajar hari ini. Ternyata mempersiapkan sesuatu itu penting. Termasuk juga diri kita menyambut kedatangan Kristus. Kembali di akhir zaman, menyambut hari Tuhan. Itu juga perlu yang namanya persiapan. Opa dan Oma sadar atau tidak bahwa sebetulnya Allah pun mempersiapkan karya keselamatannya dengan sangat detail, rinci. Bayangkan, demi kita yang berdosa, Allah itu merencanakan dengan matang dan sangat baik. Dan Yohanes Pembaptis adalah salah satu bagian dari rencana Allah. Bagian dari apa yang dipersiapkan oleh Allah. Dan Yohanes Pembaptis bahkan sudah dinubuatkan sejak zamannya Yesaya, Opa dan Oma. Nah, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di dalam bacaan kita di Lukas 3 ayat 1 sampai yang ke-6 ini, Opa dan Oma? Kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis bertujuan untuk mempersiapkan pada waktu itu umat Israel untuk menyambut Sang Mesias, datangnya Juru Selamat, Yesus Kristus. Seruan dari Yohanes Pembaptis adalah untuk membuka hati seluas-luasnya. Supaya saat nanti Yesus datang, Yesus dapat langsung masuk di dalam setiap hati umat Israel. Tentu tidak mudah. Nampaknya begitu langsung, begitu jelas apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Namun pada prakteknya sungguh tidak mudah. Karena ternyata masih banyak juga umat Israel yang bergumul di dalam dosanya. Sehingga kalau ditanya apa sih Pak wujud nyata dari seruan Yohanes Pembaptis yang meminta kita untuk meluruskan jalan bagi Tuhan, meratakan setiap bukit dan hambatan yang ada, jalan yang berliku-liku menjadi lurus. Kita bayangkan jalan tol, Opa dan Oma. Jalan tol itu kan jalan bebas hambatan. Harapannya yang namanya jalan tol itu tidak ada hambatan sama sekali. Mobil atau truk kendaraan roda 4 dapat melaju dengan kecepatan yang tinggi. Namun kenyataannya kita juga ketemu di Indonesia di saat melakukan pembangunan dan berbagai macam hambatan ternyata ada juga di jalan tol.
Mungkin beberapa tahun yang lalu kita masih dengar tuh kabar bagaimana jalan tol macet. Apalagi kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri misalnya, atau libur yang panjang, terjadi kemacetan, terjadi kepadatan, ada hambatan yang ditemui. Namun pemerintah nggak diam saja. Terus melakukan perbaikan. Buktinya sekarang ada yang namanya e-tol, kartu, cukup di-tap, bisa langsung melewati setiap gerbang tol yang ada. Bahkan di tahun-tahun yang akan datang, saya rasa akan semakin cepat Opa dan Oma. Mobil itu tidak perlu lagi nge-tap, tapi bisa langsung masuk dan terpotong langsung biaya tol dari kartu atau dari apapun alat pembayaran yang akan nanti dicanangkan oleh pemerintah. Sehingga jalan tol harusnya akan menjadi semakin cepat lagi dan semakin bebas hambatan. Kita lihat ya bagaimana tujuan dari jalan tol itu dibangun. Nah, Yohanes Pembaptis juga ingin kita ini membuat jalan tol di dalam hati kita supaya Yesus itu makin cepat, makin langsung untuk merasuk di dalam diri kita. Harapannya kita makin membuka diri kita. Nah, hambatan-hambatan ini bicara soal dosa, bicara soal halangan-halangan yang ada, bicara soal kejahatan, kesalahan yang kita lakukan, rasa bersalah yang ada. Tuhan ingin kita menghancurkan setiap hambatan-hambatan itu, supaya Yesus juga dapat langsung hadir, ada di dalam diri kita bebas hambatan. Caranya Opa dan Oma adalah dengan melakukan pertobatan. Jadi ini salah satu hal yang menjadi ajakan di Advent yang kedua ini, Opa dan Oma, supaya kita melakukan yang namanya pertobatan untuk menyambut datangnya Kristus kembali. Mungkin selama ini kita masih menyimpan dendam, kita masih sebel tuh sama si A, si B, si C. Kita masih suka ngerasanin ya, ngomongin orang, bahkan yang diomongin adalah anggota keluarga sendiri. Oh iya si A itu, kenapa sih? Kita suka membandingkan kadang anak kita dengan anak yang lain, anak orang lain, atau membandingkan dengan saudaranya yang lain. Mari Opa dan Oma kita bertobat. Mari kita mengakui kesalahan kita dan tidak mengulanginya lagi. Dengan begitu, hambatan itu akan semakin hilang. Jalannya akan semakin terbuka bagi Kristus. Memang kalau bicara akhir zaman ini kan kita nggak tahu ya Opa dan Oma, kapan itu akan datang. Namun karena kita nggak tahu kapan akan datang, maka sesegeralah mungkin kita bereskan setiap ganjelan, setiap kesalahan yang kita lakukan. Mari kita bertobat. Jangan tunggu-tunggu lagi, nanti aja. Jangan kita tunda-tunda lagi. Jikalau ada kesempatan, segeralah buka pintu maaf dan memaafkan bagi saudara-saudara kita, anggota keluarga kita terdekat. Disitulah pentingnya pertobatan itu dilakukan Opa dan Oma. Tidak hanya itu, kalau kita melanjutkan pembacaan kita, Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-11 misalnya dikatakan Opa dan Oma, bagaimana barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi Yohanes Pembaptis menunjukkan salah satu wujud dari pertobatan itu juga bisa diwujudkan dalam berbagi terhadap sesama. Bagaimana peduli terhadap teman-teman, sahabat, saudara kita, anggota keluarga kita. Memberikan yang kita punya. Apapun itu bentuknya, Opa dan Oma, nggak harus uang. Bisa apa saja, bisa makanan. Bahkan bisa tenaga kita di saat kita mungkin menelpon sahabat kita, Opa dan Oma yang lain, gimana kabarnya? Kita memberikan waktu kita untuk mendengarkan curhatan sahabat-sahabat kita. Disitulah kita sedang berbagi sebetulnya, Opa dan Oma. Nah, jikalau itu bisa kita wujudkan
di dalam rangka mempersiapkan datangnya Yesus Kristus kembali di akhir zaman, maka sukacita juga akan kita rasakan. Maka disitulah kita siap menyambut. Maka saat ini pun saya mengajak Opa dan Oma, mari kita lakukan pertobatan. Mari kita terus berbagi. Kapanpun nanti Tuhan datang kembali, kita siap. Dan kita nggak perlu stres memikirkan kapan, Pak. Karena bukan itu yang penting. Yang penting adalah seberapa siap hati kita. Itu yang jauh lebih penting. Soal kapannya tidak ada yang tahu. Meskipun ada juga orang-orang, bahkan pendeta yang mengkhotbahkan, oh ini tandanya ini nih, nanti kira-kira tahun ini. Selama ini sudah terbukti tidak terjadi. Milenial 2000, 2012, wah kita mungkin sempat panik pada waktu-waktu itu. Tapi nyatanya toh tidak terjadi. Tidak ada yang tahu, itu faktanya. Kapan Kristus akan datang, tidak ada yang tahu. Maka yang dapat kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita dengan pertobatan dan berbagi kepada sesama. Selamat memasuki Advent yang kedua, Opa dan Oma. Siapkanlah segera jalan baginya. Lapangkanlah hati kita, bukalah hati kita. Mari kita sambut datangnya Yesus Kristus kembali. Tuhan memberkati kita semua, Opa dan Oma. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari saat ini kita naikkan doa syafaat kita, Opa dan Oma. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami tidak mau lagi memusingkan kapan Engkau akan datang. Ajaklah kami untuk fokus terhadap hati kami, melapangkan diri kami, meluruskan jalan bagimu untuk hadir, datang ke tengah dunia ini, dan terlebih ke dalam hati kami. Jangan biarkan setiap kejahatan, setiap dosa yang ada menghalangi Engkau untuk masuk ke dalam hati kami. Kami rindu Tuhan untuk dapat berbagi. Dan biarlah kami juga dapat berbagi melalui doa. Kami rindu untuk mendoakan saudara-saudara kami di tengah segala pergumulan yang sedang dihadapi saat ini. Opa dan Oma yang sedang merasakan kesepian, biarlah kami juga bisa menjadi sobat yang sejati. Kami percaya Engkau pun menyertai, mendampingi Opa dan Oma kami. Kami berdoa bagi Opa dan Oma kami yang sedang bergumul dalam rasa sakitnya. Kiranya setiap obat-obatan, tenaga medis, fasilitas kesehatan Engkau pakai Tuhan untuk menyembuhkan dan juga memulihkan. Kami sangat merindukan Tuhan pandemi ini segera berlalu, sehingga kami dapat kembali bersekutu bersama dengan teman-teman kami dalam persekutuan GKI Kelapa Cengkir, persekutuan lansia setiap hari Selasa, yang sudah lama kami rindukan ya Bapak. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga kami, anak, cucu, mantu. Kami berdoa Tuhan berikan kesehatan, Tuhan juga dampingi dalam setiap karya pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah dan bagi bangsa kami ini dalam mengatasi pandemi yang ada. Kiranya setiap kebijakan yang dibuat dapat semakin baik untuk mengatasi dan mengantisipasi pandemi ini dengan segala varian baru yang hadir ya Bapak. Kami juga berdoa Engkau terus kuatkan iman kami di tengah segala pergumulan dan tantangan yang sedang kami hadapi saat ini. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan, biarlah kami dapat terus berpaut kepadamu. Terima kasih ya Tuhan buat setiap cinta kasih dan penyertaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syafaat ini. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Winner Pananjaya untuk firman yang telah disampaikan. Bapak, Ibu, Oma, Opa, marilah kita mempersiapkan persembahan kita
sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Ada beberapa cara untuk menyampaikan persembahan ini. Yang pertama, seperti biasa, uang yang akan kita persembahkan, kita masukkan dalam amplop dan kita tulis tanggal hari ini, yaitu tanggal 7 Desember 2021. Persembahan ini kita simpan dahulu dan nanti akan kita bawa ke gedung gereja apabila ibadah persekutuan lansia telah dibuka kembali. Yang cara kedua, dengan mentransfer ke rekening BCA atas nama Majelis GKI Kelapa Cengkir dengan nomor rekening 065 345 6066. Atau dengan cara yang ketiga, melalui scan QRIS GKI Kelapa Cengkir seperti terlihat di layar. Untuk mengiringi persembahan ini, marilah kita naikkan pujian dari PPUL 305 bait 1 dan 3, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikan kasih sama, atau ku biarkan tegak. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku serah. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, Oma, Opa, saya undang untuk berdiri dan marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya senantiasa menguatkan iman kami dan menuntun kami agar senantiasa diingatkan untuk hidup dalam kebenaran. Saat ini kami ingin mempersembahkan sebagian dari berkat yang kami peroleh darimu. Kiranya Tuhan memberkati dan menguduskan persembahan ini agar dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, ibadah persekutuan hari ini akan segera berakhir dan ibadah persekutuan yang akan datang adalah tanggal 21 Desember 2021. Semoga kita semuanya tetap sehat dan jangan lupa kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari NKB 50 bait pertama dan ketiga, Fajar yang baru sudah rekah. Setelah itu, Bapak Pendeta Winner akan menaikkan doa berkat
dan akan kita tutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Fajar yang baru sudah rekam, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Bumi yang baru telah mencerah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Damai sejahtera tak berselang, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Opa dan Oma, saat ini kembalilah dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan pertobatan dan berbagi kepada sesama. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang beri kita semua kehidupan, Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang akan terus menyertai dan membimbing kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.